Apa kabar saudara? Senang sekali saya Babang Gaitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi on Location. Saudara, pada kesempatan kali ini redaksi ingin menyapa dua narasumber, yaitu Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Provinsi Bali dan juga Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Mengapa? Ya, karena kita ingin mengetahui, kita ingin mencoba mengkorek, mengkuliti bagaimana sih sebetulnya teman-teman di media online ini, baik itu dalam visi dan misi, kemudian independensi mereka dalam mengawal prinsip-prinsip dasar jurnalisme, kemudian kode etik jurnalisme, sekaligus juga persaingan dengan media sosial. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara media online dan media sosial. Ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location, kita segera menyapa dua narasumber kita. Halo Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar Mamo? Baik-baik. Pak Edo. Iya. Luar biasa salamnya. Dahsyat nih. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Waduh, matur susuma lu atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Nah, saudara, seperti di awal tadi, saya sekarang sudah bersama dengan para narasumber. Yang pertama, kita akan menyapa Bapak Inengah Mulyarta. Beliau selaku Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Ya. Betul nggih, Pak? Oke. Sehat selalu nggih, Pak? Sehat-sehat. Kemudian di sebelah beliau ada juga Bapak Emmanuel Dewata Oja atau dipanggil Pak Edo biasanya, selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Provinsi Bali. Matur suksma, terima kasih Pak Edo atas waktunya. Waduh, iya ini jadi memang ya, mau ngobrol-ngobrol santai lah terkait dunia media online. Ya. Ya kan kadangkala masyarakat ini masih bingung, Mas Mul dengan Mas Edo, terkait dengan ada yang media online itu sama atau tidak dengan media sosial. Kadang-kala masyarakat itu masih berpikiran media online ini adalah media sosial. Media sosial ini adalah media online. Akhirnya ya mereka mengambil satu keputusan. Berarti media online atau media sosial apapun juga bisa punya potensi besar dengan hoax, punya potensi besar dengan tidak terverifikasi. Nah, misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi berita miringnya tuh lebih banyak. Kritikan lah kalau bahasa kita gitu kan. Nah, kita ingin mau beri penjelasan nih kan, ini teman sejawat saya, saudara, dari media online, dua orang yang mungkin lebih berkompeten untuk menyampaikan itu kepada masyarakat. Mungkin dari Pak Mul dulu, Pak Mul. Terkait definisi atau pemikiran masyarakat awam, media online dengan media medsos. Bedanya apa? Kalau media online seperti apa, ini seperti apa? Mungkin dari Mas Mul dulu. Oke. Kalau boleh dibilang hampir sebagian besar dari kita masih awam. Mana media online, mana medsos, media sosial. Dan ini juga sebenarnya kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, ini sebenarnya karena kita juga masih latah antara informasi dan berita. Gitu. Padahal konsep informasi dan berita ini ada persamaannya, ada perbedaannya. Oke, informasi dan berita sama-sama data. Sama-sama data, sama-sama pesan yang kita terima. Cuma kemudian kalau dia data itu dan pesan itu belum terkonfirmasi oleh siapa? Oleh wartawan, dia menjadi informasi. Baru informasi. Baru informasi. Tapi kalau dia sudah terkonfirmasi oleh media atau wartawan dan terbit di media, kita sebut sebagai berita. Berita. Ya. Oke. Ini perbedaan dasar dan ada persamaan dasar di data dan pesan itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan media online dan media medsos, kalau di medsos itu menjadi informasi karena dia datang dari semua orang, siapapun bisa. Gitu. Oke. Tapi kalau dia di media online, artinya informasi dan data itu sudah menjadi berita. Makanya di medsos itu hanya sekedar informasi, bukan berita. Oke. Dan informasi itu akan menjadi informasi yang kabur kalau kemudian ada kebohongan yang kita sebut sebagai hoax. Oke. Kalau berita dia sudah terkonfirmasi, tapi kalau ada salah dalam konfirmasi atau kesalahan data, verifikasinya ada salah, yang namanya manusia kita gitu. Karena kecepatan dalam menggali informasi juga itu namanya fake news.
penyimpangan atau informasi berita yang menyimpang yang salah. Jadi dua konsep ini berbeda. Makanya kita juga yang menyebabkan sering latah menyebut berita hoax. Padahal antara hoax dan berita juga sangat berbeda. Berbeda. Ya. Tapi Pak Edo sepakat tentang itu. Saya sepakat sih, ya. Karena memang konsep dasarnya seperti itu. Nah, Oke. saya hanya mau ingin. Tapi sebentar, masuk itu. Pertanyaan saya terus bagaimana bisa masyarakat tahu bahwa itu adalah berita, ini ada informasi. Terverifikasinya tuh apa yang dilakukan oleh teman-teman online? Biasanya kalau berita itu ada di media mainstream ya. Oke. Karena memang harus dibedakan. Hanya saja masyarakat awam kan agak susah ini membedakan ini. Mana media sosial, mana. Jadi banyak juga kan media-media mainstream itu diterbitkan di laman Facebook. Nah, itu dianggap Menggunakan media sosial. Ya, itu dianggap sebagai media sosial gitu. Bagian dari media sosial Padahal juga. sebenarnya tidak, itu informasi. Nah, dari segi legitimasi misalnya, kalau media sosial kan nggak ada ketentuan harus apa-apa gitu. Siapapun bisa bikin akun. Tapi kalau media mainstream, media online misalnya, dia harus memenuhi standar-standar yang sudah diatur oleh Dewan Pers. Kalau media online ini payungnya adalah Dewan Pers, Dewan Pers, Undang-Undang ya, Pers. Undang-undang Pers. Lanjut Pak Edo. Jadi Apa yang harus? legalitas dulu. Gitu. Ya, tentang legalitas. Kalau media online itu kan ada badan hukum. Kemudian pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban maksud saya biasanya kalau kita sih waterfall ya. Jadi dari pemret sampai ke wartawan dan sebagainya gitu. Kemudian kita kalau mengalami konflik pemberitaan, media online konflik pemberitaan, maka perlindungannya adalah Undang-Undang 40 dan wartawan seluruhnya ada di Undang-Undang 40. Sedangkan media sosial kan ke Undang-Undang ITE. ITE larinya. Lari ke polisi. Nah, ke pidana umum. Iya. Kita ke Undang-Undang 40, Undang-Undang Oke. PS. Jadi kalau media online ini dia harus terverifikasi, maksudnya dia adalah sebuah lembaga ya. Lembaga. Ada lembaga dan memang terdaftar, terregistrasi, Ya. ya. Lalu kemudian ada proses untuk kalau membuat berita online itu harus ada syarat-syaratnya. Ya. Gitu ya, Mas? Ya, Bapak Mul, dalam gimana? artian begini, ketika kita membangun media online, yang pertama itu syaratnya sesuai dengan Undang-Undang Pers kan berbadan hukum. Berbadan hukum. Badan hukumnya PT, walaupun ada yang pakai yayasan. Tapi kalau yayasan masalahnya ketika pakai yayasan itu kan banyak produk, profit gitu. Tapi ketika medianya bermasalah, PT medianya juga kena. Makanya syaratnya adalah PT. Bagusnya gitu. Walaupun bolehlah menggunakan yayasan. Kemudian disahkan oleh Kumham. Nah, ini baru dia disebut sebagai dasar dalam pembentukan sebuah media yang dilengkapi dengan susunan redaksi. Tapi di balik itu ada juga kewajiban untuk verifikasi ke Dewan Pers. Walaupun di undang-undang Pak Edo tahu di undang-undang nggak ada kewajiban untuk daftar ke Dewan Pers. Gitu. Oh gitu. Itu kemauan untuk daftar ke Dewan Pers itulah komitmen kita bahwa kita menjalankan undang-undang pers gitu. Keseriusan kita bahwa kita sebagai media taat akan ketentuan kode etik yang sudah ada gitu. Intinya tidak ada klausul dalam Undang-Undang Pers itu yang mewajibkan media-media online ini terdaftar gitu. Kita hanya mau menunjukkan komitmen aja nih. Tanggung jawab nih. Saya daftar ke sana deh. Dan itu ya yang sekarang lebih dikenal dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini juga berat, Mas. Jadi itu tadi perbedaannya antara media sosial dan media online, media mainstream itu jauh banget gitu. Kita harus melalui verifikasi yang sangat-sangat berat. Satu tadi badan hukum. Harus punya badan hukum. Badan hukum itu mutlak. Berarti ngurus dulu ya. Ya, itu mutlak. Proses. Kemudian kedua, di struktur Dewan Redaksi yang seperti disampaikan tadi Pak Mul, syaratnya pemimpin redaksinya harus wartawan utama. Nggak wartawan utama nggak bisa. Nggak bisa lolos verifikasi. Nah, itu turut-turutannya. Kemudian macam-macam, banyak sekali. Jadi verifikasi ada 3 jenis. Verifikasi administrasi dulu. Jadi cek semua badan hukum dan lain-lain. Kemudian verifikasi faktual. Punya kantor apa enggak gitu kan? Lengkapan. Nah, kebanyakan teman-teman ini kan yang media online ini kan virtual office ya. Virtual office. Dimanapun office-nya. Nah, itu. Nah, tetapi dalam verifikasi ini diwajibkan. Harus ada, diwajibkan.
harus ada kantor. Sebuah syarat. Misalnya satu kantor dua media boleh, Ya, gitu ya, ya. lebih lah gitu ya. Minimal ada ruang rapat dan ruang redaksi. Ruang redaksi itu. Kemudian yang ketiga verifikasi konten. Nah, verifikasi konten itu adalah konten-konten yang dimuat dalam media. Jadi itu ketat-ketatnya persyaratan ini tentu menuju ke pers yang sehat sebetulnya. Iya, iya. Lagi-lagi tanggung jawab sosial itu ya. Betul, Ya, ya. ya gitu. Baik. Pak Edo, Pak Mul, kita akan lanjut lagi. Ya, kita tahan dulu, nanti kita bicara tentang kemudian bagaimana mengelola media online ini di tengah-tengah gempuran media sosial. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.